Sejarah putusnya Gereja Anglikan dengan Gereja Katolik oleh Father Dwight Longacre, Romo dari Keuskupan Charleston, California Selatan. Biar nggak gagal paham nih sob, jadi gini ceritanya. Sejak Raja Henry ke-8 memutuskan hubungan dengan Gereja Katolik untuk mendirikan Gereja Inggris atau Anglikan, kamu mungkin membayangkan bahwa umat Anglikan tidak akan pernah mengaku sebagai Katolik. Namun, itu salah. Mereka melakukannya. Ketika saya tinggal di Inggris, saya sering mendengar anggota Gereja Inggris berkata, "Kami juga Katolik, tapi kami bukan Katolik Roma." Teorinya adalah bahwa Gereja Inggris selalu beragama Katolik, tetapi pada abad ke-16, gereja tersebut direformasi. Ide yang populer adalah bahwa Raja Henry ke-8 yang periang melihat bahwa biara-biara penuh dengan imam-imam tua yang gemuk, dan kemudian dia sedikit membereskan semuanya. Gereja telah menjadi gemuk, tua, dan korup, dan Henry serta anak-anaknya, Edward dan kemudian Elizabeth, membereskan segala sesuatunya, menyederhanakan beberapa hal, dan kemudian membuat segalanya menjadi sempurna. Hal ini bukan saja merupakan upaya menutupi kehancuran, ikonoklasme, dan penghancuran besar-besaran terhadap Gereja Katolik, namun juga kesalahan dalam membaca sejarah Katolik Inggris. Bersamaan dengan pandangan reformasi Inggris ini, terdapat gagasan yang aneh bahwa gereja di Inggris sejak awal terpisah dari Roma dan baru pada abad pertengahan, dan seterusnya gereja tersebut berada di bawah kekuasaan Roma. Sejumlah besar umat Anglikan telah mengikuti sejarah alternatif, tidak hanya mempercayai kisah lama bahwa Yusuf dari Arimatea membawa agama Kristen ke Kepulauan Inggris. Namun ada juga hubungan kuno antara bangsa Keltik dan umat Koptik di Mesir. Mereka menemukan potongan-potongan bukti, seperti beberapa ukiran kuno di Irlandia, yang tampak mirip dengan seni gereja di Mesir. Gagasan bahwa gereja di Inggris tumbuh dari hubungan yang independen terhadap otoritas Romawi cocok bagi penganut Anglikan, karena mereka suka membayangkan bahwa ada 3 gereja, yaitu Apostolik kuno, Roma, Ortodoks, dan mereka sendiri. Teori Keltik Koptik memungkinkan mereka mempertahankan mitos ini. Hal ini juga membantu mereka mempertahankan kemerdekaan mereka sendiri dari otoritas Romawi. Argumen Anglikan berbunyi seperti ini. Kami adalah keturunan orang Kristen Inggris pertama. Mereka hidup bahagia selama 600 tahun dan independen dari Roma. Dan kita hanyalah bagian dari aliran kekristenan apostolik kuno yang sama. Sayangnya, gagasan bahwa kekristenan Keltik muncul dengan sendirinya, terlepas dari Roma, tidak sesuai dengan fakta. Di sini, di sisi lain, kita mempunyai bukti yang jelas bahwa kekristenan di Inggris sejak awal adalah kekristenan Romawi. Untuk menjelaskannya, kita harus melihat apa yang terjadi di kekristenan Romawi pada beberapa dekade pertama setelah kematian Kristus. 10 tahun setelah penyaliban Kristus, Kaisar Kaldius berhasil menginvasi Inggris, dan selama 300 tahun berikutnya, bangsa Romawi mendirikan koloni yang berkembang pesat di seluruh Inggris. Bersamaan dengan tentara Romawi, datanglah agama-agama Romawi, dan salah satu agama tersebut adalah agama baru, yaitu agama Kristen. Oleh karena itu, orang Kristen pertama di Inggris adalah orang Kristen Romawi. Dan ada prasasti Kristen yang ditemukan pada tembikar Romawi mentah di Inggris yang berasal dari periode ini, yang menunjukkan bahwa orang Kristen pertama adalah orang-orang miskin, mungkin tentara atau budak Romawi. Dan bukti dokumenter berasal dari Tertullians dan Origenes, yang keduanya menulis pada abad kedua. Pengetahuan mereka tentang gereja di Inggris menunjukkan bahwa gereja tersebut memiliki landasan yang cukup kuat, yang cukup besar,
dan cukup terhubung dengan gereja lainnya, sehingga umat Katolik di Afrika Utara mengetahuinya. Pada abad ketiga dan keempat, bukti keberadaan kekristenan Romawi di Inggris sangat banyak, dan martir Inggris pertama bernama Santo Alban yang dibunuh karena imannya pada tahun 304. Dan hal itu membuktikan pasti ada hierarki yang mapan, karena tercatat bahwa para uskup London, York, dan Lincoln menghadiri konsili Arles pada tahun 314, dan para uskup Inggris juga hadir di konsili Rimini pada tahun 359. Bukti arkeologis kekristenan Romawi pada periode ini ditemukan di mana-mana di Inggris. Dan ada omongan Ciro yang tergores pada Timbikar abad ketiga, wabah keramik dengan tulisan Pater Noster di atasnya, dan lantai mozaik dengan simbol-simbol kekristenan, dan bahkan gambar Kristus. Dan juga ada sisa-sisa kapel Kristen, situs pemakaman Kristen Romawi Inggris, dan penemuan fantastis piala perak abad keempat dengan tanda Kristen pada tahun 1975 yang menunjukkan bahwa misa tidak hanya dirayakan di Inggris Romawi, tetapi dirayakan dengan gaya yang mewah. Selama 350 tahun pertama, umat Kristen di Inggris adalah umat Romawi. Kita tahu mereka mengubah agama beberapa penduduk setempat. Tapi, apa yang terjadi setelah bangsa Romawi menarik diri dari Inggris sekitar tahun 410? Apakah gereja Inggris tiba-tiba mendeklarasikan kemerdekaan dari otoritas Romawi? Apakah ini saat gereja Keltik yang independen didirikan? Di sisi lain, setelah kepergian Legiun Romawi pada awal tahun 400-an, umat Kristen Inggris semakin bergantung pada kontak gereja Roma mereka. Ini adalah masa ajaran sesat Pelagian, dan pada tahun 429, seorang diakon Inggris meminta bantuan Paus untuk memberantasnya. Dia adalah Paus Celestin yang menugaskan Santo Germain dari Auxerre untuk melakukan misi ke Inggris. Santo Germain didampingi oleh Saint Patrick. Kemudian dia tinggal di sana dan mendirikan seminari. Dan kemudian kembali mengunjungi Inggris pada tahun 447 untuk mengkonsolidasikan karyanya. Dan ini jelas merupakan sebuah contoh. Tidak hanya Roma yang menegaskan otoritasnya di Inggris, namun juga gereja Inggris yang meminta otoritas tersebut. Dan sekitar pada tahun 450, bangsa Saxon mulai menginvasi Inggris yang lemah, dan selama 150 tahun berikutnya, hingga tahun 597, bangsa Saxon yang kafir menganiaya orang-orang Kristen di Inggris. Kemudian minoritas Kristen yang teraniaya melarikan diri ke barat, ke Cornwall, Wales, dan Irlandia, dan ke selatan, ke Britania di Prancis. Hanya selama 150 tahun inilah gereja Keltik berdiri terisolasi dari struktur otoritas Roma. Meski begitu, upaya misionaris ke Irlandia berlanjut dari asal-usul Romawi dan bukan dari Mesir Koptik. Saint Patrick, Rasul besar Irlandia, lahir di Skotlandia, dan orang tuanya bangsawan Romawi. Ibunya adalah kerabat Saint Martin dari Tours yang agung. Asal-usul dan pelatihannya tidak muncul begitu saja. Itu semua berasal dari gereja Katolik yang selalu setia kepada Roma. Misi Saint Patrick sebenarnya ditugaskan oleh Paus Celestin, dan ketika dia pergi ke Irlandia pada tahun 433, dia tidak menemukan gereja Keltik kuno, tetapi druid yang haus darah yang perlu berpindah agama. Ya, meski begitu, upaya misionaris ke Irlandia berlanjut dari asal-usul Romawi dan bukan dari Mesir Koptik. Memang benar bahwa gereja Koptik yang dibantu oleh Saint Patrick berkembang dalam isolasi relatif dari Roma,
selama sekitar 150 tahun. Namun di Inggris, gereja tersebut segera direkonsiliasi. Dan pada tahun 597, Santo Agustinus dari Canterbury tiba di Tenggara Inggris. Dia diutus oleh Paus Santo Gregorius yang Agung. Akhirnya, para misionaris bertemu dengan misionaris gereja Irlandia yang telah menginjili Inggris dari utara dan barat. Saat mereka bertemu, ada beberapa perbedaan disiplin. Pada Sinode Whitby tahun 664, masalah ini diperdebatkan, dan kontingen Keltik tunduk pada otoritas Santo Petrus sebagai paus. Setelah raja mereka berkata, "Jika dia adalah Petrus, saya harus setuju dengan dia." Apakah gereja Anglikan didirikan di atas gereja apostolik yang murni, tentram dan kuno yang ada di Inggris selama 600 tahun sebelum kedatangan Santo Agustinus yang diutus oleh Paus Gregorius yang Agung? Tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Sebaliknya, gereja Inggris dimulai oleh orang Romawi yang mengubah agama penduduk setempat dan tetap terhubung dengan Roma, bahkan setelah legiun berangkat dari Inggris. Setelah itu, upaya misionaris ke Kepulauan Inggris berasal dari Roma. Ya, selama 150 tahun, gereja Katolik di Inggris sama seperti gereja Katolik di Tiongkok saat ini, yang berada di bawah penganiayaan dan terisolasi dari pusat kekuasaan. Namun begitu mereka mempunyai kesempatan untuk tunduk sekali kepada Petrus, gereja Keltik pun melakukannya. Demikian penjelasan dari Romo Dwight Longnecker. Setelah lulus kuliah dengan gelar pidato dan bahasa Inggris, ia kemudian melanjutkan studi teologi di Universitas Oxford dan ditabiskan menjadi pendeta Anglikan di Inggris pada tahun 1995. Dan kemudian ia dan keluarganya diterima di dalam gereja Katolik. Sejak saat itu, ia menjadi penulis produktif dan telah menulis 20 buku, termasuk Catholicism Pure and Simple dan The Mystery of the Magi. Pada bulan Desember tahun 2006, ia ditabiskan sebagai imam Katolik berdasarkan ketentuan pastoral khusus untuk mantan pendeta Anglikan yang sudah menikah. Dan saat ini, ia melayani sebagai pastor paroki di Our Lady of the Rosary di Greenville, California Selatan. Dan sejarah lain juga mengatakan bahwa gereja Inggris memisahkan diri dari gereja Katolik agar raja dapat menceraikan istrinya dan menikah lagi, dan untuk kepentingan politik. Dan mereka mempertahankan sebagian besar tradisi Katolik selama hal itu tidak mengganggu kemampuan mereka untuk berbuat dosa dan menganut relativisme. Jadi, apa menurutmu? Apakah Anglikan adalah Katolik? Tulis di kolom komentar. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.